saya janjikan saya mau mengajar kepada saudara-saudara mengapa kita perlu visi. Mengapa hidup ini perlu visi. Nah, saya mau menjelaskan lebih dahulu apa itu visi dan apa itu misi. Karena dua-duanya beda dan banyak orang yang bingung. Apa itu visi? Nah, visi adalah to become, menjadi. Saya mau menjadi istri yang paling setia dalam hidup saya di kampung saya, misalkan. Jadi menjadi, saya mau menjadi hamba Tuhan yang bisa memenangkan banyak orang. Itu visi. Saya atau Yayasan Mercy adalah yayasan yang ingin menjadi yayasan yang punya integritas dan bisa menolong yayasan-yayasan yang lain untuk bisa melayani dengan baik. Itu contoh, menjadi, to become. Visi adalah to do, visi adalah melakukan. Nah, untuk mencapai itu, untuk mencapai menjadi seperti apa, Anda harus melakukan sesuatu. Melakukannya itu yang disebut dengan misi, mission. Sedangkan untuk menjadi seperti apa, itulah visi. Nah, saudara-saudara, hidup ini perlu visi. Apa itu visi? Kemampuan untuk melihat ke depan hidupmu seperti apa, mau menjadi seperti apa, ya kan? Abi bisa maju ke depan. Ini contoh aja, saudara. Jadi saya bisa melihat tanganmu, garis tanganmu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara bisa lihat garis tangannya Abi, ini hurufnya M. Jadi saudara tahu artinya suatu saat dia akan mati. Nah, tetapi sebelum mati dia akan M, menikah, ya kan? Luar biasa. Nah, begini, saya mau tanya, sebelum kamu mau menikah ini kamu punya visi tidak dalam hidupmu bahwa kamu suatu saat akan menikah? Kamu sudah ada bayangan nanti kamu mau menjadi suami yang seperti apa dan sebagainya dan sebagainya? Sudah, Pak. Sudah ada. Sejak kapan kamu bayangkan kamu akan menikah orang dari luar negeri? Ada enggak bayangan? Ada, sebelum saya datang di Bali. Jadi sudah punya? Ya, sudah punya. Luar biasa, saudara. Jadi I think Georgie, you know that he already dreamt having a wife from overseas before. Wah. Sudah ada bayangan mengenai Georgie yang dari Melbourne waktu itu? Belum ada sama sekali. So he didn't have any idea about you having in his life at that time. Oke, good. Nah, jadi kamu sudah pengen menjadi seorang suami dari istri yang dari luar negeri. Apa yang kamu lakukan dalam rangka untuk mencapai itu? What you do in order to get your vision? Belajar bahasa Inggris. Learn English. Jadi visinya punya istri dari luar negeri, maka misinya adalah belajar sesuatu, melakukan sesuatu untuk mencapai visi. Terus? Terus berkomunikasi. Belajar, berani untuk berkomunikasi. Ya, belajar berkomunikasi. Dan tiap hari praktek. Tiap hari mempraktekkan bahasa Inggris, ya kan? Ya. Jadi kemudian kamu berani nembak cewek, ya dari luar negeri. Ya. Berani melangkah. Ya kan? Jadi in order to get your vision, you need to do your mission. Iya. Saudara harus melakukan sesuatu. Tepuk tangan buat Abi. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, tidak terlalu sulit untuk hidup bagi mereka yang sudah punya visi. Nah, visi adalah menghadirkan masa depan di masa kini. Jadi orang yang berani menghadirkan masa depan di masa kini, dia sudah bisa membayangkan nantinya seperti apa, menjadi seperti apa, menjadi seperti apa. Dia tidak akan sulit memfokuskan diri untuk melakukan apa. Jika tidak ada visi, ya ini celaka, ini paling celaka orang ini. Mari kita akan baca, saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Tolong ini tulis di dahi saudara, atau di tangan saudara, atau tulis di dapur, atau di ruang tamu, di ruang tidur saudara. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Tanpa visi, tanpa pewahyuan, liarlah rakyat. Tanpa visi dalam hidup saudara, pernikahanmu jadi liar, hidupmu jadi liar, apalagi masa depanmu tidak jelas, kantongmu tidak bisa diandalkan, dompetmu barangkali tidak bisa dipercaya. Hidup tidak ada visi.
Kemarin saya ketemu dengan Pak John namanya, selesai kelas di Lapas Kerobokan, dia mendekati saya, Pak Paulus, saya dulu pengen masuk Sati, sekolah Alkitab. Tapi saya membatalkan itu, gara-gara saya batal melayani Tuhan, hidup saya jadi hancur lebur, sekarang saya berakhir di Kerobokan. Sebentar lagi saya mau keluar, saya mau melayani Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita harus punya visi. Amin. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara memahami ini, bahwa cara Tuhan melakukan rencananya selalu pakai orang. Makanya Tuhan memberikan rencananya lewat orang. Tuhan ingin melahirkan bangsa Israel. Tuhan cari siapa yang bisa jadi saluran. Maka Tuhan kasih visi kepada orang yang namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan kasih visi, kamu akan jadi bangsa yang besar. Kamu akan jadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, Tuhan untuk menjalankan rencananya selalu pakai manusia. Makanya Tuhan meminjamkan visinya kepada Anda. Jadi bagaimana caranya membedakan ini visi atau ini ambisi? Visi datang dari Tuhan, kemampuan yang dilakukannya, suplainya dari Tuhan. Ujung-ujungnya akhirnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, itu visi. Tapi kalau itu, wah, saya punya visi menjadi orang paling terkenal di bumi ini. Saya setelah menjadi orang yang terkenal, saya ingin membangun patung saya sendiri. Saya mengharapkan nanti orang akan datang setiap kali lewat patung saya, sujud menyembah saya. Kemudian saya akan taruh orang untuk tanda tangan. Siapa yang menyembah saya, kaosnya akan saya tanda tangan. Atau ada staf saya yang ada di situ. Nah, kalau itu tujuannya untuk memuliakan diri sendiri, itu bukan visi. Itu namanya ambisi. Jelas ya? Visi datang dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Ambisi adalah dari aku, untuk aku, oleh aku. Nah, orang yang punya visi, saudara-saudara, saya mau kasih tahu sebelum kita membahas jika tidak ada visi. Visi itu membahagiakan. Karena visi itu berarti Anda sedang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu. Kalau visi itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, kita hanyalah alatnya. Kita hanyalah rekan sekerjanya. Jadi berbahagialah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ini contoh. Saya tidak menyangka kalau tadi malam tiba-tiba Pak Craig Muller itu tanya, Paulus, ada donor yang tertarik pelayanan yang baru. Kamu punya pelayanan baru tidak? Saya bilang, baru pulang dari penjara. Dan bukan kebetulan 2 hari yang lalu ada lapas narkotika dari Bangli juga minta supaya kita bikin sekolah yang sama di sana. Saudara-saudara, waduh Paulus, itu proyek yang bagus. Tolong bikin proposal hari ini. Hari ini saya harus bikin proposal. Saudara-saudara, kita tidak tahu kalau itu dari Tuhan. Semua sudah dikirim. Kok ada ketua lapas narkotika datang ke sini? Saya tidak tahu Pak Rudi, kok tiba-tiba dia datang. Ketuanya langsung dengan 3 orang stafnya datang minta tolong supaya bisa kerjasama dengan lapas yang ada di Bangli. Dari mana dia mendengar bahwa Mercy punya sekolah pengembangan kepribadian di dalam penjara Kerobokan? Dan saudara-saudara, bukan kebetulan saya teringat, oh di sini ada Bimas Kristen, saya undang Bimas Kristen. Kemarin dia tergerak, dia pengen ikut melakukan sesuatu untuk pelayanan penjara. Kalau itu visi dari Tuhan, Tuhan sudah sediakan orang-orang yang lain. Dan saudara-saudara, saya yakin ini pelayanan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, haleluya. Kemarin sudah ada yang bilang, Pak, saya mau keluar nih, saya tidak tahu mau tinggal di mana. Saudara-saudara, kita harus berdoa. Mungkin suatu saat Mercy punya rumah singgah namanya Halfway House. Amin. Saya upload di Facebook saya Pak Craig Maher yang adalah chaplain, atau dia adalah pendeta yang menangani penjara-penjara di Australia. Dia bilang, Paulus, saya tidak sabar lagi mau datang. Dia pernah saya ajak ke Kerobokan. Ketika visi itu dari Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang namanya provision. Provisi. Kalau itu dari Tuhan, kalau visimu datang dari Tuhan, bukan karena ambisi, Tuhan punya cara untuk menyuplai apa yang Anda perlukan. Haleluya. Jadi beranilah bervisi bagi Tuhan. Katakan kepada teman saudara,
Nah, sekarang saudara tanyakan dengan sedikit nada agak keras. Sudah punya visi belum? Sudah punya visi belum, saudara-saudara? Nah, kalau itu visi dari Tuhan, tanda bahwa itu dari Tuhan, maka Anda pasti melibatkan Tuhan untuk mencapai itu. Ya kan, saya ulangi deh. Kalau saya tanya kepada Edi, kau punya visi apa? Saya bikin toilet di rumah Bapak. Untuk bikin toilet Anda tidak perlu Tuhan, saudara bisa melakukannya sendiri. Tapi kalau saya punya visi, ingin menjadi atau ingin mendirikan sebuah yayasan yang bisa menjadi berkat bagi kampung saya, nah itu dari Tuhan. Amin. Saya tanya Arvin, mau visimu ke depan apa? Saya mau menjadi istri Bapak. Itu tidak perlu Tuhan untuk menjadi. Kau memang sudah dipanggil untuk menjadi istri. Amin. Ya, jadi oke, saya mau menjelaskan ini penting sekali. Nah, ketika tidak ada visi, apa yang terjadi? 3 hal ini. Ketika tidak ada visi, when there is no vision, there is indecision. Ketika tidak ada visi, Anda akan sulit membuat keputusan. Termasuk keputusan dalam hidup. Ya kan? Karena tidak ada visi. Visimu apa? Saya tahu lah. Sonde tahu Bapak. Ya. Kau visinya apa ke masa depan? Mengalir sah. Dengar ini kalimat ini, saudara. Ya kan? Dengar ini bagus sekali. Yakobus 1 ayat 8. Yakobus ayat 1 pasal 1 ayat 78. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kemudian ada ayat 7 bilang begini. Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tidak usah juga mengharapkan untuk mendapat apa-apa dari Tuhan. Orang yang tidak punya visi, tidak punya arahan, mau membuat keputusan apa? Kapan hari saya melihat ada remaja naik sepeda motor lawan arah, dia tenang saja. Mungkin dia tidak punya penglihatan bahwa itu jalan satu arah. Sampai dihentikan oleh orang, salah. Itu orang yang tidak punya visi, jalannya ngawur. Nggak bisa buat keputusan dalam hidupnya. Sudah tahu itu istri orang diambil. Itu harta milik orang diambil. Anda tidak punya arahan dalam hidup. Orang macam begini bikin susah di kampung. Iya kan? Mereka yang selalu bikin susah dalam hidup adalah mereka yang tidak punya visi. Karena orang yang tidak punya visi tidak punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan tidak punya prioritas. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.